Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang selalu Allah berikan pada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan pada kita semuanya kemampuan untuk bisa bersama-sama mensyukuri nikmat yang selalu Allah aturkan tadi. Santriwan santriwati SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara kelas 7 yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih kali ini di pertemuan yang ketiga kalinya. Kita akan bersama-sama belajar tentang mata pelajaran fikih yang kali ini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang bab toharoh. Tentunya bab kali ini sudah tidak asing buat kita semuanya karena sejak usia dini, tingkat SD pun kita sudah sering mendengarnya dan sudah sedikit tahu tentang apa itu toharoh. Santriwan-santriwati sekalian, pada bab ini kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci, meliputi najis dan hadas serta cara mensucikannya. Meliputi mandi wajib, wudu, tayamum, dan tata caranya. Kita tahu bersama bahwa orang yang menjaga kebersihan akan mendapatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sehingga harapannya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, dengan baik. Kenapa? Karena kebersihan itu adalah bagian dari keimanan. Beliau Nabiullah Muhammad SAW beliau bersabda, yang artinya barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, santriwan-santriwati semua yang semoga Allah muliakan, pengertian toharoh sendiri adalah membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis maupun hadas. Ustadz ulangi, toharoh adalah membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Adapun secara bahasa, toharoh berarti bersih atau suci. Adapun secara istilah yang tadi telah kita sampaikan, yaitu membersihkan diri dari pakaian dan tempat terhadap najis dan hadas. Toharoh ini menempati kedudukan yang penting dalam beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan pada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Di akhir ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Dari ayat di atas sangat jelas buat kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa kebersihan tidak hanya sekedar anjuran Allah bagi umat muslim, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, apabila badan, pakaian, dan tempat terkena najis, hendaklah kita membersihkannya. Sehingga ibadah seperti sholat dan tawaf ya, dalam ibadah haji dapat sah. Dengan menjaga kebersihan dan kesucian badan, juga akan mampu menjaga kesehatan badan kita. Bersuci meliputi dua hal, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang najis. Adapun pengertian najis, yaitu kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan. Kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan. Berarti apabila badan, pakaian, atau suatu benda terkena najis atau kotoran, maka kita wajib membersihkannya. Wajib membersihkannya. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam najis dan cara mensucikan najis tersebut. Dilihat dari macam-macam dan cara mensucikannya, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu najis yang cara membersihkannya cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis. Adapun contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang masih kecil, yaitu di bawah umur 2 tahun dan belum pernah makan atau minum kecuali atau selain ASI, air susu ibu. Yang kedua, najis mutawassithah yang sering dikenal dengan najis sedang, yaitu najis yang cara menghilangkannya harus dicuci sampai bersih hingga hilang warna, rasa maupun baunya. Contohnya yaitu bangkai, darah, nanah, kotoran binatang dan tinja. Dan yang terakhir, najis yang ketiga adalah najis mughaladah atau najis berat. Yang berarti najis yang cara menghilangkannya harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Contoh najis mughaladah yaitu air liur anjing dan babi serta keturunannya. Yang perlu kita cermati sebagai catatan kita, jika ada najis yang sukar untuk diketahui, maka najis itu dimaafkan atau ma'fu. Seperti ketika kita duduk di kursi sedangkan kita tidak tahu apakah kursi tersebut terkena najis atau tidak. Nah, santriwan-santriwati M+ Kelara yang berbahagia, dari yang telah kita pelajari tadi tentunya menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita tentang thaharah dan juga meliputi najis serta
macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Ustadz Halim harap seluruh santriwan-santriwati bisa mengulang kembali dari apa yang Ustadz Halim jelaskan tadi, dan bila ada pertanyaan bisa langsung via WA. Dan yang tidak kalah pentingnya, diharapkan seluruh santri merangkum dari apa yang telah kita pelajari di hari ini untuk bisa memudahkan kita nanti dalam mengulang pelajaran, sehingga nanti ketika diperlukan bisa lebih mudah dalam memahami maupun mengulang apa yang telah kita pelajari. Demikian dari Ustadz Halim, semoga Allah makin cinta pada kita, makin memberikan pada kita semua kefahaman sehingga kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Demikian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.